Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Lahir 965 Masehi di Basra, Irak. Wafat 1040 Masehi di Kairo, Mesir. Ibnu Al-Haytham lahir di Basra, sebuah kota yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia memulai pendidikannya di Basra, di mana ia mempelajari Al-Quran, kesusastraan, tata bahasa, fikih, tafsir, hadits, dan aritmatika dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Ibnu Al-Haytham melanjutkan pendidikannya di Baghdad, yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Di Baghdad, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pada suatu ketika, Ibnu Al-Haytham diundang oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah untuk datang ke Mesir. Khalifah Al-Hakim berharap Ibnu Al-Haytham dapat menemukan solusi untuk mengatasi banjir tahunan Sungai Nil. Namun, setelah melakukan penelitian, Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa teknologi pada masa itu belum cukup maju untuk mewujudkan proyek tersebut. Untuk menghindari kemurkaan Khalifah, Ibnu Al-Haytham berpura-pura hilang ingatan dan menghabiskan beberapa tahun berikutnya dalam tahanan rumah. Selama masa ini, ia menulis banyak karya penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk optik. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah optik. Salah satu karya paling terkenal Ibnu Al-Haytham adalah Kitab Al-Manazir, buku optik, yang ditulis antara tahun 1011 dan 1021. Dalam buku ini, ia mengembangkan teori tentang cahaya dan penglihatan yang sangat berbeda dari teori-teori sebelumnya. Ia menyatakan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya memantul dari objek dan masuk ke mata, bukan karena cahaya yang dipancarkan oleh mata seperti yang diyakini oleh para ilmuwan sebelumnya. Ibnu Al-Haytham juga dikenal sebagai penemu prinsip kamera obscura, yang merupakan dasar bagi perkembangan fotografi modern. Ia menemukan bahwa ketika cahaya melewati lubang kecil ke dalam ruangan gelap, ia membentuk gambar terbalik dari objek di luar ruangan pada permukaan di dalam ruangan tersebut. Penemuan ini membantu memperkuat teorinya tentang cahaya dan penglihatan. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan metode ilmiah dalam penelitiannya. Ia melakukan banyak eksperimen untuk menguji teorinya tentang cahaya dan penglihatan. Ia juga menekankan pentingnya observasi dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan ilmiah, yang menjadi dasar bagi perkembangan metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham melakukan banyak penelitian tentang pembiasan dan pembelokan cahaya. Ia menemukan bahwa cahaya dapat dibelokkan ketika melewati medium yang berbeda, seperti udara dan air. Ia juga mengembangkan teori tentang bagaimana lensa bekerja, yang menjadi dasar bagi perkembangan optik modern. Selain optik, Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Ibnu Al-Haytham menulis beberapa karya penting dalam bidang matematika. Ia mengembangkan metode untuk menyelesaikan persamaan matematika dan memberikan kontribusi dalam pengembangan geometri dan aritmatika. Karyanya dalam bidang matematika membantu memperluas pemahaman tentang konsep-konsep matematika yang kompleks. Ibnu Al-Haytham juga melakukan banyak penelitian dalam bidang astronomi. Ia menulis beberapa karya tentang gerakan planet dan bintang, serta tentang fenomena-fenomena astronomi lainnya. Karyanya dalam bidang ini membantu memperluas pemahaman tentang alam semesta dan dinamika tata surya. Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi dalam bidang kedokteran. Ia menulis beberapa karya tentang anatomi dan fisiologi, serta tentang cara-cara untuk menjaga kesehatan. Karyanya dalam bidang ini membantu memperluas pemahaman tentang tubuh manusia dan cara-cara untuk menjaga kesehatan. Pengaruh Ibnu Al-Haytham sangat besar dan bertahan lama. Karyanya dalam optik menjadi dasar bagi perkembangan ilmu optik di dunia Islam dan Eropa. Karya-karya Ibnu Al-Haytham memiliki pengaruh yang besar pada ilmuwan-ilmuwan lain, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Karyanya dalam optik diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi perkembangan optik di Eropa. Banyak ilmuwan Eropa, seperti Isaac Newton, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei,
yang terinspirasi oleh karya-karya Ibn al-Haytham dan menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian mereka sendiri. Metode ilmiah yang dikembangkan oleh Ibnu al-Haytham digunakan oleh banyak ilmuwan setelahnya untuk memperbaiki perhitungan dan analisis ilmiah. Penggunaan metode ini menunjukkan betapa besar pengaruh Ibn al-Haytham dalam bidang ilmu pengetahuan. Kontribusi Ibnu al-Haytham dalam bidang optik menjadi dasar bagi banyak perkembangan dalam bidang ini. Teori-teorinya tentang cahaya dan penglihatan, serta penemuannya tentang kamera obscura, membantu memperluas pemahaman tentang optik dan menjadi dasar bagi perkembangan teknologi fotografi modern. Meskipun banyak yang diketahui tentang karya-karya ilmiahnya, sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi Ibn al-Haytham. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan bersedia berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Ibn al-Haytham adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan muslim yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan iman. Ia percaya bahwa mempelajari alam semesta adalah cara untuk lebih memahami ciptaan Allah dan memperkuat iman. Pandangan ini mendorongnya untuk terus mencari pengetahuan dan berbagi penemuannya dengan dunia. Selain karya-karya yang telah disebutkan, Ibnu al-Haytham juga menulis beberapa buku lain yang mencakup berbagai topik ilmiah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Syukuk, Buku Keraguan, yang membahas tentang metode ilmiah dan pentingnya skeptisisme dalam penelitian ilmiah. Buku ini menjadi dasar bagi banyak penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia juga menulis buku tentang etika dan moralitas, yang menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Karyanya ini menunjukkan bahwa Ibn al-Haytham adalah seorang ilmuwan yang sangat serba bisa dan memiliki minat yang luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ibnu al-Haytham adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah, dengan kontribusi yang melampaui batas-batas disiplin ilmu. Karyanya dalam optik, matematika, astronomi, dan kedokteran telah memberikan dasar bagi banyak perkembangan ilmiah yang kita nikmati hingga saat ini. Sebagai seorang ilmuwan muslim, ia juga menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan beriringan untuk kemajuan peradaban manusia. Pengaruh dan warisan Ibnu al-Haytham masih terasa hingga saat ini. Karyanya dalam optik menjadi dasar bagi banyak teknologi modern, termasuk kamera dan perangkat optik lainnya. Selain itu, karyanya dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran membantu memperluas pemahaman kita tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Ibnu al-Haytham adalah contoh sempurna dari seorang ilmuwan yang berdedikasi untuk mencari pengetahuan dan berbagi penemuannya dengan dunia. Ia adalah inspirasi bagi banyak ilmuwan dan pelajar di seluruh dunia, dan karyanya akan terus dihargai dan dipelajari selama berabad-abad yang akan datang.